Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Pada zaman yang sangat jauh, sebelum kata-kata dan angka-angka ditemukan untuk menggambarkan realitas alam semesta, manusia hidup dalam kebingungannya. Alam yang mereka tempati adalah suatu dunia yang tak terjangkau oleh akal. Mereka hidup di bawah langit yang tak terjangkau oleh pikiran, di tengah-tengah bumi yang tidak mereka pahami. Semua yang ada di sekitar mereka adalah misteri besar yang harus diterima begitu saja. Badai datang tanpa peringatan, matahari terbit dan tenggelam tanpa alasan yang jelas, dan bahkan hidup itu sendiri terasa begitu rapuh dan penuh dengan ketidakpastian. Pada waktu itu, banyak sekali mitos dan kepercayaan yang berkembang tentang asal-usul kehidupan. Orang-orang purba, yang tinggal di gua-gua atau tempat-tempat terpencil, menceritakan kisah-kisah tentang dewa-dewa yang mengatur setiap bagian dari alam ini. Mereka percaya bahwa di balik setiap fenomena alam terdapat kekuatan gaib yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat mereka. Mereka menyaksikan guruh menggelegar dan petir yang menyambar tanah, dan mereka menganggap itu sebagai tanda peringatan dari para dewa. Mereka memandang langit malam yang penuh dengan bintang dan memikirkan apakah itu adalah tempat tinggal roh-roh yang telah mati, atau mungkin itu adalah penunjuk jalan bagi kehidupan yang akan datang. Namun, dalam kebingungannya, ada sekelompok manusia yang mulai merasakan ketidakpuasan dengan penjelasan mitos tersebut. Mereka merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar cerita-cerita tradisional yang diwariskan turun-temurun. Ada keinginan untuk mencari kebenaran di balik segala fenomena alam ini. Mereka merasa bahwa ada sesuatu yang tersembunyi, suatu kunci yang mampu membuka rahasia kehidupan dan alam semesta ini. Mereka mulai mencari jawaban dengan cara yang berbeda. Mereka tidak lagi hanya percaya pada apa yang dikatakan oleh para tetua dan dukun, mereka mulai bertanya, mereka mulai menggali, mereka mulai mencari. Inilah titik awal dari pencarian ilmiah, meskipun pada masa itu mereka belum tahu apa yang sedang mereka lakukan. Pencarian mereka dimulai dari observasi sederhana, mengamati bintang, mendengarkan suara angin, atau mengamati bagaimana tumbuhan tumbuh. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai mengembangkan cara-cara yang lebih terstruktur untuk mempelajari alam ini. Namun, salah satu tantangan terbesar yang mereka hadapi adalah kenyataan bahwa dunia ini tidak selalu dapat dipahami dengan cara yang mereka harapkan. Alam tidak selalu memberi jawaban yang memuaskan. Terkadang, penemuan baru justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Mereka menemukan bahwa alam memiliki aturan-aturan yang tidak selalu sesuai dengan apa yang mereka bayangkan. Alam, seperti halnya kehidupan itu sendiri, penuh dengan kontradiksi, ketidakpastian, dan ketidakterdugaan. Salah satu contoh yang paling mengesankan adalah ketika manusia pertama kali mencoba untuk memahami gerakan benda-benda langit. Pada zaman kuno, orang-orang Yunani percaya bahwa bumi adalah pusat alam semesta, dan segala sesuatu berputar mengelilinginya. Mereka percaya bahwa pergerakan planet-planet dan bintang-bintang adalah hal yang teratur dan bisa diprediksi dengan mudah, seolah-olah alam semesta adalah mesin raksasa yang bergerak dengan presisi yang sempurna. Namun, saat pemikiran ini mulai berkembang lebih lanjut, muncul ketidaksesuaian yang tidak dapat diabaikan. Kenapa planet-planet tidak selalu bergerak dengan cara yang teratur? Mengapa beberapa planet terlihat bergerak mundur sesekali? Mengapa gerakan mereka begitu kompleks dan penuh dengan perubahan? Semua ini menimbulkan kebingungannya. Orang-orang seperti Ptolemaios dan Aristoteles berusaha keras untuk mempertahankan keyakinan bahwa alam semesta itu teratur dan dapat dijelaskan dengan mudah. Namun, kenyataan berbicara berbeda. Pada abad ke-16, seorang ilmuwan bernama Nicolaus Copernicus mulai mengajukan teori yang sangat revolusioner. Dia berpendapat bahwa bumi bukanlah pusat alam semesta, melainkan matahari. Pandangan ini bertentangan dengan keyakinan yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Dengan teori heliosentrisme, Copernicus membuka jalan bagi perubahan besar dalam pemahaman kita tentang alam semesta. Namun, meskipun penemuan Copernicus itu sangat berpengaruh, alam semesta yang dia gambarkan masih jauh dari sempurna dan penuh dengan misteri yang belum terpecahkan. Setelah Copernicus, muncul ilmuwan-ilmuwan besar seperti Johannes Kepler dan Galileo Galilei yang mulai mengamati dengan lebih cermat pergerakan benda-benda langit. Kepler mengembangkan hukum-hukum gerak planet yang menunjukkan bahwa pergerakan planet tidaklah mengikuti orbit lingkaran sempurna, melainkan elips. Ini adalah temuan yang sangat mengguncang pemahaman sebelumnya. Sementara itu, Galileo, dengan teleskop yang ia ciptakan, mulai melihat keajaiban yang tak terlihat oleh mata telanjang, bulan yang penuh kawah,
cincin Saturnus, dan bintang-bintang yang lebih banyak daripada yang pernah dibayangkan oleh siapapun sebelumnya. Namun, meskipun para ilmuwan ini membuat penemuan yang luar biasa, mereka tetap dihadapkan pada kenyataan bahwa alam ini tidak selalu bisa dipahami dengan mudah. Alam seperti sedang membantah pemahaman mereka. Setiap penemuan baru justru membuka lebih banyak misteri. Ini adalah perjalanan yang penuh dengan kegelisahan, kebingungannya tak pernah berakhir, dan setiap jawaban baru seakan membawa lebih banyak pertanyaan. Keinginan untuk memahami alam dan kehidupan ini tidak pernah surut, bahkan ketika ilmu pengetahuan seolah-olah menghadapi hambatan yang tak terpecahkan. Fisika, ilmu yang berusaha mengungkapkan hukum-hukum dasar alam semesta, mulai berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan penemuan-penemuan baru. Namun, bahkan fisika pun tidak bisa lepas dari kenyataan bahwa alam tidak selalu memberi jawaban yang sederhana. Pada abad ke-17, seorang ilmuwan besar seperti Isaac Newton datang dengan teori gravitasi yang sangat terkenal. Newton berhasil menjelaskan bagaimana benda-benda saling berinteraksi melalui gaya tarik-menarik, sebuah penjelasan yang sangat mendalam tentang bagaimana dunia bekerja. Hukum gerak Newton dan hukum gravitasi memberikan dasar yang sangat kuat untuk memahami gerakan benda-benda di bumi dan langit. Namun, meskipun ini adalah salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah ilmu pengetahuan, teori Newton tetap menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Di luar sana, di alam semesta yang tak terhingga, ada hal-hal yang lebih misterius lagi. Ketika pengetahuan manusia berkembang lebih jauh, ditemukan bahwa alam semesta jauh lebih aneh daripada yang bisa dibayangkan oleh siapapun. Di sini, dalam upaya manusia untuk memahami hukum-hukum alam, fisika telah menjawab banyak pertanyaan, tetapi pada saat yang sama, ia juga membantah banyak keyakinan lama. Alam tidak selalu dapat dijelaskan dengan cara yang sederhana. Kadang-kadang, alam ini berbicara dalam bahasa yang tak bisa dimengerti dengan mudah oleh akal manusia. Tetapi di balik setiap pembantahan itu, ada sebuah keindahan yang tersembunyi, dan setiap misteri yang tak terpecahkan mengundang kita untuk lebih mendalami dan mencari jawaban. Inilah yang menjadi inti dari perjalanan ilmu pengetahuan. Dan inilah yang membuat fisika, dan ilmu pengetahuan pada umumnya, begitu menarik. Ia bukan hanya soal mencari jawaban, tetapi juga soal menghargai setiap pembantahan yang kita temui di sepanjang jalan. Kisah ini baru dimulai, dan perjalanan manusia untuk memahami alam semesta baru saja memasuki babak baru yang lebih menantang dan penuh dengan pertanyaan yang tak terduga. Setelah pemikiran-pemikiran revolusioner yang diajukan oleh Newton, dunia ilmu pengetahuan seakan memasuki era yang penuh dengan keyakinan dan pemahaman baru tentang bagaimana alam semesta ini bekerja. Hukum-hukum gerak dan gravitasi Newton yang terkenal telah membuka pintu bagi dunia yang lebih dapat diprediksi dan teratur. Banyak orang mulai merasa bahwa alam semesta adalah sebuah mesin yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip yang bisa dipahami. Di atas segalanya, kita hidup di dunia yang dipenuhi dengan keteraturan dan hukum-hukum alam yang bisa diterima oleh akal manusia. Namun, seiring berjalannya waktu, meskipun pengetahuan manusia semakin berkembang, semakin banyak pembantahan yang muncul dari alam itu sendiri. Alam, ternyata, tidak sepenuhnya bisa dimengerti dengan cara yang sudah diterima selama berabad-abad. Bahkan hukum-hukum yang dipahami dengan jelas oleh ilmuwan, pada akhirnya, mulai mengalami kerusakan yang tak terduga. Alam seperti sedang memberi tantangan baru bagi para ilmuwan, dan fisika seakan-akan harus menjawab pertanyaan yang jauh lebih rumit daripada yang pernah dibayangkan sebelumnya. Masuk ke dalam dunia yang lebih misterius, di mana hukum-hukum yang berlaku di skala besar dan kecil seolah tak bisa dijelaskan oleh hukum fisika klasik yang sudah mapan. Alam semesta itu lebih aneh, lebih kompleks, dan lebih tak terduga daripada yang pernah mereka bayangkan. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, dua penemuan besar akan mengguncang dunia fisika dan memaksa seluruh dunia untuk merubah cara pandangnya tentang alam semesta. Di dunia yang lebih kecil, kita menghadapi dunia partikel-partikel subatomik. Fisika klasik, seperti yang ditemukan oleh Newton, tidak bisa menjelaskan banyak hal yang terjadi pada level ini. Pada skala mikroskopis, benda-benda tampak bergerak dengan cara yang sangat berbeda. Fenomena-fenomena aneh terjadi, dan dunia seakan berperilaku tidak rasional. Inilah yang memunculkan teori-teori baru yang akan mendobrak batasan-batasan lama yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Salah satu temuan terbesar yang mengubah pemahaman tentang alam adalah teori relativitas yang diperkenalkan oleh Albert Einstein pada tahun 1905. Einstein mengusulkan bahwa ruang dan waktu tidaklah bersifat tetap dan absolut seperti yang diyakini oleh Newton. Sebaliknya,
ia adalah entitas yang bisa berubah dan dipengaruhi oleh massa dan kecepatan. Teori relativitas khususnya mengungkapkan bahwa waktu dan ruang dapat melengkung, bahwa cahaya dapat melengkung akibat pengaruh gravitasi, dan bahwa tidak ada sesuatu yang bisa bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya. Einstein juga menunjukkan bahwa massa dan energi adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, bahwa massa sebenarnya adalah bentuk terkonsentrasi dari energi. Persamaan paling terkenal dari teori relativitas ini adalah 2. EMC 2, yang menunjukkan bahwa energi E sama dengan massa M dikalikan dengan kuadrat kecepatan cahaya. 2. C 2. Ini adalah salah satu penemuan paling mendalam dalam sejarah fisika, yang tidak hanya mengubah pemahaman tentang ruang dan waktu, tetapi juga membuka jalan bagi pengembangan teknologi nuklir dan pemahaman kita yang lebih mendalam tentang alam semesta. Namun, meskipun teori relativitas berhasil menjelaskan banyak fenomena dalam dunia yang besar, seperti pergerakan planet, lubang hitam, dan struktur alam semesta secara keseluruhan, masih ada satu bidang lagi yang perlu diperhatikan, dunia subatomik, tempat di mana hukum-hukum fisika klasik dan relativitas mulai runtuh. Inilah dunia kuantum. Di dunia yang lebih kecil dari atom, partikel-partikel tampaknya berperilaku sangat aneh. Pada skala mikroskopis ini, kita tidak bisa lagi mengandalkan logika sehari-hari. Partikel-partikel tampak bergerak dalam probabilitas dan ketidakpastian. Fenomena seperti superposisi, di mana partikel dapat berada dalam lebih dari satu keadaan sekaligus, dan entanglement, di mana dua partikel bisa berhubungan satu sama lain meskipun terpisah jarak yang sangat jauh, menantang pemahaman kita tentang realitas itu sendiri. Inilah dunia yang dipelajari oleh teori mekanika kuantum. Mekanika kuantum, yang mulai berkembang pada awal abad ke-20, adalah bidang yang memungkinkan kita memahami perilaku atom dan partikel subatomik. Fisikawan seperti Max Planck, Niels Bohr, dan Werner Heisenberg mengembangkan teori-teori yang menunjukkan bahwa partikel tidak bergerak dalam cara yang bisa diprediksi dengan pasti. Sebagai contoh, Heisenberg mengemukakan prinsip ketidakpastian, yang menyatakan bahwa kita tidak bisa mengetahui posisi dan momentum suatu partikel secara bersamaan dengan presisi yang tak terbatas. Semakin akurat kita mengetahui satu, semakin besar ketidakpastian kita tentang yang lain. Ini adalah sebuah gagasan yang sangat bertentangan dengan pemikiran klasik yang menganggap alam semesta bisa dipahami dengan pasti jika kita tahu semua variabelnya. Dengan penemuan ini, fisika seolah-olah membantah sendiri prinsip-prinsip dasar yang sudah diterima. Dunia mikroskopis ini tampak tidak dapat dipahami dengan cara yang sederhana atau teratur. Alam semesta berperilaku dengan cara yang sangat acak dan probabilistik, bukan deterministik seperti yang dipahami oleh hukum-hukum Newton. Di dunia kuantum, alam tidak memberikan jawaban yang pasti, ia memberikan kemungkinan dan ketidakpastian. Keanehan ini semakin terlihat dalam eksperimen terkenal yang dikenal sebagai eksperimen dua celah, double slit experiment. Dalam eksperimen ini, partikel-partikel cahaya, photons, atau elektron ditembakkan melalui dua celah sempit yang terpisah, dan di belakang celah ada layar deteksi. Dalam eksperimen klasik, kita mengharapkan untuk melihat pola yang terpisah, sesuai dengan jumlah celah yang ada. Namun, eksperimen ini menunjukkan bahwa partikel-partikel tersebut berperilaku seperti gelombang dan menciptakan pola interferensi, seolah-olah mereka melalui kedua celah pada waktu yang bersamaan. Yang lebih mengejutkan, ketika percobaan ini dilakukan dengan mengamati jalur partikel, mereka tampaknya memilih salah satu celah, dan pola interferensi tersebut hilang. Ini berarti bahwa partikel bisa berperilaku seperti gelombang ketika tidak diamati, tetapi menjadi partikel yang jelas ketika diamati. Fenomena ini membingungkan banyak ilmuwan, karena ia menggugat pandangan kita tentang realitas dan pengamatan. Alam semesta seakan-akan mengajukan pertanyaan besar, apakah realitas itu tergantung pada pengamat, atau apakah itu ada secara objektif? Fisika kuantum, meskipun sangat sukses dalam menjelaskan banyak fenomena alam yang terjadi di tingkat subatomik, tetap penuh dengan misteri. Ketidakpastian dan kekeliruan dalam pemahaman kita tentang dunia ini menunjukkan bahwa fisika tidak selalu dapat memberikan jawaban yang sederhana. Bahkan dengan penemuan-penemuan yang luar biasa ini, kita masih berhadapan dengan alam yang jauh lebih kompleks daripada yang bisa kita bayangkan. Namun, meskipun fisika menghadapi pembantahan ini, ia tidak mundur. Fisikawan terus mencari untuk menggali lebih dalam, untuk menemukan lebih banyak kebenaran tentang alam semesta ini. Alam semesta, dengan segala kebingungannya, tetap menjadi tantangan yang tiada akhir.
Setiap jawaban baru yang diberikan oleh fisika seakan membuka lebih banyak pertanyaan dan pembantahan. Seiring berjalannya waktu, manusia terus berusaha memahami alam semesta dengan lebih mendalam, dan fisika pun semakin maju dalam memecahkan teka-teki besar yang masih mengganjal. Namun, pada titik tertentu, berbagai penemuan baru yang terus bermunculan justru memunculkan pertanyaan yang lebih dalam, lebih sulit, dan lebih membingungkan daripada yang bisa kita bayangkan. Pencarian ini bukan hanya soal menjawab, melainkan soal menerima kenyataan bahwa alam semesta itu jauh lebih rumit dan lebih penuh misteri daripada yang pernah dipikirkan oleh para ilmuwan. Setelah menguak banyak rahasia melalui teori relativitas dan mekanika kuantum, fisika semakin mendekati titik di mana dua dunia besar yang berbeda, dunia makroskopik yang terlihat oleh mata kita dan dunia mikroskopik yang tersembunyi jauh di bawahnya, tampak tidak lagi bisa dijelaskan dengan hukum fisika yang sudah ada. Dunia besar, yang kita sebut sebagai gravitasi, dan dunia kecil, yang diatur oleh probabilitas kuantum, tampaknya tidak bisa dipersatukan dalam satu teori yang utuh. Ini adalah masalah besar bagi ilmuwan pada abad ke-20 dan ke-21. Para ilmuwan, yang terinspirasi oleh teori relativitas dan mekanika kuantum, mulai mencari teori yang bisa menyatukan keduanya. Mereka ingin menemukan sebuah teori segalanya, sebuah teori fisika yang dapat menjelaskan semua fenomena alam dari skala terkecil hingga yang terbesar, yang mampu menggabungkan gaya gravitasi dengan gaya-gaya lainnya, seperti gaya elektromagnetik, gaya nuklir kuat, dan gaya nuklir lemah. Namun, mencari teori yang menyatukan semua hukum ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Salah satu upaya besar dalam pencarian ini adalah pengembangan teori medan kuantum dan teori string. Teori string, yang diajukan pada akhir abad ke-20, berpendapat bahwa partikel-partikel subatomik bukanlah titik-titik tanpa bentuk, tetapi merupakan string, satu dimensi yang bergetar. Setiap getaran string ini menghasilkan partikel yang berbeda, dan teori ini berusaha menjelaskan gravitasi dalam kerangka yang sama dengan gaya elektromagnetik dan gaya-gaya lainnya. Namun, meskipun teori string memberikan harapan untuk menyatukan semua hukum alam, ia masih penuh dengan misteri. Salah satu tantangan terbesar adalah kenyataan bahwa teori ini membutuhkan dimensi tambahan, lebih banyak dimensi daripada yang bisa kita bayangkan. Di dunia yang kita kenal, kita hanya merasakan 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu, tetapi teori string mengusulkan bahwa ada lebih banyak dimensi tersembunyi yang tidak kita lihat, dimensi yang tersembunyi pada skala yang sangat kecil, jauh di bawah kemampuan alat pengamatan kita saat ini. Teori ini, meskipun menjanjikan, tetap belum bisa dibuktikan. Untuk saat ini, teori string lebih banyak menjadi topik spekulasi dan perdebatan daripada pengetahuan yang telah teruji. Bagaimana bisa fisika mencapai sebuah titik di mana ia harus mengandalkan dimensi-dimensi yang tidak kita lihat atau rasakan? Bagaimana sebuah teori yang tidak dapat diuji dengan eksperimen bisa dianggap sebagai penjelasan yang valid bagi alam semesta yang kita coba pahami? Namun, bahkan ketika fisika dihadapkan dengan ketidakpastian ini, dan semakin banyak konsep-konsep baru yang terasa sulit diterima oleh akal manusia, ada satu hal yang tak bisa dipungkiri, pencarian ini tidak pernah berhenti. Alam semesta, dengan segala misterinya, terus menggoda kita untuk menggali lebih dalam, untuk mencoba lebih keras, dan untuk merangkul setiap ketidakpastian yang ada. Ada satu prinsip penting dalam fisika yang ditemukan sepanjang perjalanan ini, bahwa meskipun jawaban yang diberikan fisika selalu berkembang, dan meskipun alam tampak membantah kita dalam setiap langkahnya, ada satu kebenaran yang tidak pernah berubah. Pencarian itu sendiri adalah bagian dari esensi kehidupan dan pengetahuan itu sendiri. Fisika, dalam arti yang lebih dalam, bukan hanya tentang memahami hukum alam yang mendasari, tetapi juga tentang menerima bahwa kita adalah bagian dari sebuah proses yang lebih besar. Ini adalah perjalanan yang tidak hanya melibatkan otak, tetapi juga hati dan jiwa kita. Ketika kita berbicara tentang alam semesta yang tak terbatas ini, kita juga berbicara tentang tempat kita di dalamnya. Sebagai makhluk manusia, kita seringkali merasa kecil dan tidak berarti ketika dihadapkan pada besarnya alam semesta. Dengan begitu banyak galaksi yang mengelilingi kita, dengan miliaran bintang yang menyinari langit, dan dengan banyaknya planet yang tersebar di luar sana, kita bisa merasa sangat tak berdaya. Namun, justru dalam ketidakpastian dan keajaiban alam semesta inilah kita menemukan arti dari eksistensi kita. Fisikawan dan ilmuwan lainnya mungkin tidak dapat memberikan jawaban yang pasti untuk segala pertanyaan besar tentang alam semesta. Mereka mungkin tidak dapat menjelaskan dengan sempurna bagaimana semua dimulai, apa yang terjadi setelah kita mati, atau apakah ada kehidupan di luar planet kita. Namun,
mereka telah memberikan kita sesuatu yang jauh lebih berharga, sebuah pandangan bahwa pencarian itu sendiri adalah hal yang paling berharga. Dalam pencarian ini, kita belajar untuk bertanya, untuk meragukan, dan untuk membuka pikiran kita terhadap kemungkinan-kemungkinan yang tak terduga. Kita belajar untuk merayakan ketidakpastian, karena ketidakpastian itu adalah apa yang mendorong kita untuk terus maju. Fisika, dalam perjalanan yang penuh dengan pembantahan dan kontradiksi, tidak hanya mengajarkan kita tentang alam semesta, tetapi juga tentang diri kita sendiri. Saat kita merenung tentang alam semesta yang tak terhingga ini, kita juga merenung tentang tempat kita di dalamnya. Setiap penemuan baru, setiap teori yang diuji, membawa kita lebih dekat kepada pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang ada di luar sana dan apa yang ada di dalam diri kita. Kita mungkin tidak pernah mendapatkan jawaban yang sempurna, tetapi dalam pencarian kita menemukan bahwa pencarian itu sendiri adalah bagian dari keindahan dan makna hidup kita. Jadi, fisika menjawab alam semesta dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih besar, dan dalam proses itu, alam semesta membantah kita dengan misteri yang lebih dalam. Tetapi dalam setiap bantahan itu, ada kesempatan untuk bertumbuh, untuk belajar, dan untuk memahami bahwa kita adalah bagian dari sebuah perjalanan yang jauh lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan. Alam semesta, meskipun penuh dengan ketidakpastian, mengajarkan kita untuk terus mencari dan tidak pernah berhenti bertanya. Dan mungkin, itu adalah pelajaran yang paling berharga dari semua.